Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur patut kita panjatkan kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa belajar kembali di episode yang ketiga ya, di pembelajaran jarak jauh. Karena kemarin episode pertama kita di kalian kelas 3 semester 2, kemudian kemarin episode kedua itu di semester 1, sekarang episode ketiga di semester 2 kelas 4. Baik, pada pembelajaran kita pagi ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, yang akan kita bahas pertama kali adalah Quran Surat Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Coba kalian perhatikan. Nah, surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Ingat ya, surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Kemudian, berapa jumlah ayatnya? Itu ada 7 ayat. Selanjutnya, Quran Surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekkah, di mana pada saat Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua, ya, ada surat yang disebut surat Makkiyah, ada yang disebut Madaniyah. Kalau Makkiyah itu surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan pada periode sebelum hijrah ketika Rasulullah masih di Mekah. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat yang turun pada periode setelah hijrah dinamakan surat atau ayat Madaniyah. Coba kalian perhatikan Quran Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu Quran Surat Al-Ma'un. Nah, artinya ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholatnya bagaimana? Allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allazina hum yura'un. Dan orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Berbuat riya. Riya itu ingin dipuji oleh orang lain. Kandungan Quran Surat Al-Ma'un yang pertama, itu beberapa sifat orang yang mendustakan agama.
Jadi orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang menghina agama Islam, kemudian orang yang melakukan maksiat terus-menerus, ya. Quran surat Al-Maun ini mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi ayahnya itu meninggal, bukan menikah lagi. Ketika anaknya ditinggalkan oleh ayahnya yang menikah lagi, atau ayahnya entah kemana, pergi kemana, sehingga menelantarkan anaknya, itu bukan disebut anak yatim. Tapi ketika ada ayahnya meninggal, ya, maka dia dikatakan yatim. Menghardik, memarahi, ya, kemudian kalian memusuhi, itu tidak boleh. Menghardik anak yatim itu adalah orang yang mendustakan agama. Lalu kemudian siapa lagi orang yang mendustakan agama itu? Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan orang miskin, menyuruh kepada orang lain saja untuk memberi makan orang miskin, ia tidak melakukannya. Ya, jadi jauh dari kata dermawan, orang pelit seperti itu. Nah, yang kedua adalah ancaman terhadap orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Jadi orang yang dia melaksanakan sholat, sholatnya dikerjakan, tapi lalai. Apa yang maksud dengan lalai? Dinanti-nanti. Ketika azan tiba, dia malah asik bermain HP, dia malah asik nonton, dia malah asik bermain. Sholatnya dinanti-nantikan. Sholat zuhurnya 2:30, ada sholat zuhurnya jam 2, kemudian sholat isya-nya itu sampai malam, tengah malam, itu melalaikan sholat. Jadi diancam oleh Allah orang-orang yang melaksanakan sholat itu. Fawailul lil musalli, maka celaka orang yang lalai dalam sholat. Kemudian orang yang riya, ya, riya itu ingin dipuji. Dia melaksanakan sholat, tapi sholatnya itu ingin dipuji oleh orang lain, atau mengharapkan pujian oleh orang lain. Karena takut sama abah, kemudian kamu melaksanakan sholat. Karena takut dimarahi sama mama, kamu melaksanakan sholat. Karena kamu ada temannya, jadi ingin merasa dipuji, jadi ingin riya, ya, ingin dipuji oleh temannya, kamu melaksanakan sholat. Nah, tidak seperti itu. Jadi sholat itu harus dilaksanakan dengan lillahi ta'ala. Jangan mengharap pujian dari orang lain. Itu kandungan Quran surat Al-Ma'un. Kita lanjutkan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.